Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahukunna mubarak ya banati. Kaifa halukunna ya salihat. Na'am la'allakunna fi khair wal afiyah. Tayyib. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa insya'a wa nastamir darsana fi maddatil lughatil arabiyyah. Na'am. سنأخذ الموضوع الجديد يعني يوم في حياة ناشئ. فنفهم أولا النص ثم إن شاء الله سأرسل إليكم link yang lain nanti tentang mufradatnya ya. Mungkin ada mufradat yang ingin kalian ketahui apa maknanya di dunia dan muradif, insyaallah Ustazah akan kirim di link yang beda. Sekarang fokus sama Ustazah untuk memahami nas ini bersama ya. Langsung saja, yaumun fi hayatin nasyi. Nah, yaumun fi hayatin nasyi di sini artinya keseharian seorang muslim ya. Entah itu masih kecil ataupun sudah dewasa. Langsung saja. Idza bazagha fajru yaumin jadid fi hayatin nasyi al-muslim. Ya, ketika tola'a al-fajr ya, bazagha di sini tola'a di hari yang berikutnya, apa yang dilakukan oleh seorang muslim ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, di sini idza bazagha fajru yaumin jadid fi hayatin nasyi al-muslim. Ya, ketika pagi hari apa yang dilakukan bangun tidur itu? Yad'u ba'da an yastayqidha bid-du'a al-masyhur. Ya, berdoa ketika bangun tidur, an yastayqidha bid-du'a. Ya, an yastayqidha di sini bangun tidur itu berdoa apa? Yang sudah kita ketahui bersama ya, doa-doa itu yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, wa idza arada duhul makan qada'il hajah, ketika ingin masuk ke kamar mandi ataupun WC, yadkhulu birijlihi al-yusra, hendaknya kaki kiri dulu seperti itu. Wa yad'u qabla ad-dukhul fayaqul, dan berdoa sebelum masuk WC dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya. Wa idza kharaja yakhruj birijlihi al-yumna wa yaqul. Nah, ketika misalkan ingin keluar dari kamar mandi, maka berdoa ghufranaka. Wala yastakbilul qiblah wala yastadbiruha waqta qada'il hajah. Nah, tidak boleh kita menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat ya. Ketika buang air besar, idza kana fil fadha, ini larangan ini ketika berada di padang pasir misalkan atau tidak ada bangunannya, itu yang dilarang seperti itu. Liqaulihi, mana dalilnya sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah. Ya, jangan menghadap ke kiblat, wala tastadbiruha, dan jangan membelakangi kiblat, walakin syarriku aw gharribu. Namun berhadaplah ke barat ataupun ke timur. Nah, di sini kenapa Ustazah padahal kiblat itu di barat ya kan? Karena di sini hadisnya itu Rasulullah SAW berbicara dengan para sahabat di Madinah ya. Kalau di Madinah itu barat dan timur tidak membelakangi ataupun tidak menghadap ke kiblat, melainkan ke utara dan ke selatan, seperti itu. Nah, kalau kita, jadi intinya kita itu tidak boleh membelakangi ataupun menghadap ke kiblat, seperti itu. Yahrisun nashi ala tajannubun najasat hatta la tusiba thiyabahu aw jismahu. Nah, hendaknya kita tuh selalu menjaga kita ataupun menghindari dari najis ya. Ketika di kamar mandi ataupun entah itu BAB ataupun BAK ya, kita harus menghindari dari najis agar tidak mengena ke baju kita ataupun badan kita. Karena kalau sudah ada najis di badan kita ataupun di baju kita, maka ketika kita mau berwudu setelah itu tidak akan sah, apalagi sholat, seperti itu ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, di sini dalilnya tanazzahu minal baul fa inna ammat adzabil qabr minal baul.
ya. Kita harus berhati-hati dalam buang air kecil ya. Karena kenapa? Banyak dari orang-orang yang sudah meninggal, yang sudah di dalam kubur itu mendapatkan azab kubur karena mereka tidak berhati-hati dalam menghindari najis ini. Seperti itu ketika baul di sini ketika buang air kecil. Summa yatawaddu an-nashi. Nah, setelah itu kita dianjurkan untuk berwudu. Wa yaqul ba'da an yantahiya minal wudu, dan berdoa ketika setelah wudu dengan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, lanjut ya banati as-solihat. Wa idza staiqadha qabla al-fajr. Nah, ketika misalkan kita dibangunkan oleh Allah atau kita berusaha untuk bangun sebelum azan subuh. Nah, apa yang kita lakukan? Fa innahu yusolli bid'a rakaat. Kita dianjurkan untuk sholat beberapa rakaat tahajjudan lillahi ta'ala, untuk sholat tahajud seperti itu. Wa idza tala al-fajru adda sunnatal fajri rakaatain talihuma sholatul fajr. Nah, setelah sholat tahajud dan azan ya, azan subuh, maka kita langsung sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Karena kita ketahui bahwa pahalanya itu ataupun kemuliaan sholat sunnah sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya, seperti itu. Nah, setelah itu talihuma, setelah 2 rakaat tadi sholatul fajr. Nah, seperti itu. Wa yahrisu ala adaiha jama'atan fil masjid, ay fi masjidil hayy. Nah, di sini dianjurkan untuk kita sholat berjamaah di masjid. Nah, di sini diwajibkan untuk untuk laki-laki ya, dan disunahkan untuk perempuan, terserah. Tapi kebaikannya itu perempuan sholatnya di rumah. Nah, Ustazah, kenapa kalau di ma'had kita wajib ke masjid? Karena itu sebagai tarbiyah ataupun untuk mendidik kalian agar mengetahui bahwa ataupun tahu kemuliaan sholat berjamaah di masjid, itu saja ya. Mungkin kalau di asrama ya, mungkin kalian akan mengakhiri sholat, lalai, tidak mau berjamaah dan lain sebagainya. Makanya kebanyakan di pondok-pondok itu diwajibkan sholat berjamaah di masjid untuk mendidik mereka. Nah, fahiya afdol wa ahabbu ilallah ta'ala, karena itu lebih baik dan juga lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat berjamaah di masjid. Qala sallallahu alaihi wasallam salatul jamaah afdol min salatil fardhi bi 27 darajah. Nah, salat jamaah itu lebih baik dari salat sendiri 27, lebih baik ya. Kalau sholat sendiri kan satu pahala ya. Kalau sholat jamaah itu 27 pahalanya. Nah, dan juga sholat jamaah itu membantu untuk kita khusyuk ya banat ya. Kalau misalkan kita jadi makmum nih, kita akan mengikuti gerakan imam ya. Tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi. Begitupun kalau kalian menjadi imam, kalian akan berhati-hati karena ketika imam salah, maka makmum juga salah, seperti itu. Maka itulah fadilah sholat berjamaah. Wa yaqulu ba'da sholatil fajr. Nah, setelah sholat fajar itu dianjurkan untuk kita berzikir agar terhindar dari keburukan selama 1 hari ya. Dengan berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Nah, di sini dibaca 10 kali. Wa yaqulu aidan. Nah, setelah itu membaca Allahumma ajirni minan nar 7 marrat, 7 kali. Wa yusabbihu ba'da kulli salatin 33, itu tasbih 33 kali. Wa yahmadullah 33, al-tahmid ya. Wa yukabbiru 33, at-takbir. Thumma ba'da dhalika yaqul la ilaha illallah berapa kali? Tamamul mi'ah. Wa yaqra ayatul kursi wal ikhlas wa al muawwidhatain, yaitu an-nas sama al-falaq. Nah, selanjutnya di sini wa ba'da hadza yabda'u yawmahu bi qira'ah ma tayassara minal Qur'anil Karim
Qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, sebelum lanjut sebenarnya di sini dibaca oleh Syekh ya, tapi Ustazah ingin baca untuk membuat kalian lebih paham. Itu sebenarnya sama Syekhnya dibaca, tapi Ustazah akan menjelaskan sendiri, jadi tidak butuh bacaan Syekh ya, lebih jelas Ustazah aja yang membaca. Nah, yang bertiga itu wa ba'da hadza yabda'u yaumahu bi qiraa'ah ma tayassara minal Qur'anil Karim. Nah, setelah berzikir tadi, kita hendaknya memulai hari kita itu di pagi hari dengan membaca Al-Qur'an, meskipun itu cuma satu halaman ya Banat, agar menjadi pekerjaan kita dalam satu hari itu berkah insyaallah. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ya. Sebaik-baik orang itu adalah yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkan kepada orang lain, seperti itu. Dan alhamdulillah ya, kalian termasuk orang-orang yang terpilih belajar Al-Qur'an di ma'had ini insyaallah. Wa qala iqra'u al-Qur'an. Nah, di sini al-amr, iqra'u jamak Al-Qur'an ya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Qur'an itu akan membantu sohibah ataupun yang membaca tadi pada hari kiamat ya. Misalkan ada masalah, dia tidak bisa masuk surga secepatnya karena ada kesalahan misalkan. Nah, akan datang Al-Qur'an ini sebagai syafi'an lakunna ya di yaumil qiyamah untuk membantu kalian masuk ke dalam surganya Allah insyaallah. Tapi berbeda pendapat ya, ada yang bilang di sini ikro, di sini membaca, sekedar membaca, tapi ada juga yang harus menghafal seperti itu. Intinya kalian udah terpilih, Masya Allah, belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dan juga membaca Al-Quran seperti itu. Summa idza tayassara lahu waqtun kafin. Di sini ketika misalkan setelah baca Al-Qur'an itu ada waktu ya, ada waktu luang. Fa innahu yumaris ba'dut tamarin ar-riyadiyah al-hadifah. Jadi dianjurkan untuk olahraga. Olahraga ringan ya. Untuk apa? Likai yuqawi jismahu liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Jadi untuk apa Ustazah Riyadhah? Untuk menguatkan badan kalian. Jadi bukan cuma otak kalian yang kuat karena ilmu, Masya Allah. Tapi badan kalian juga dikuatkan dengan olahraga ini. Nah, di mana dalilnya? Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Jadi al-mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang doif ataupun lemah seperti itu. Makanya nanti kalau misalkan sampai di pondok kalian sudah disediakan gym, disediakan tempat untuk olahraga yang sangat lengkap, maka dipergunakan dengan baik, yaitu dengan menguatkan badan ya, bukan hanya untuk mengisi waktu luang, karena niat itu juga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut wa idza kharajan nasi min baitihi yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma a'udzu bika an adilla aw adulla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhal aw yujhal alai. Jadi setelah misalkan olahraga ya, ingin keluar rumah nih ya, keluar rumah maka ada doanya. Itu tadi agar kita terhindar dari kesesatan ataupun disesatkan ataupun tidak menzolimi orang lain ataupun tidak dizolimi orang lain dan juga tidak dibodohi atau tidak membodohi orang lain seperti itu. Nah, ketika di jalan, misalkan mau ke tempat pekerjaan ataupun ke madrasah di sini, fitorik ila amalihi au madrasatihi yura'i adab at-tariq. Jadi harus memperhatikan adab-adab selama di perjalanan. Seperti apa? Al-kaifsya as-salam ya. Mengucapkan salam kepada orang yang bertemu, entah itu orang yang kenal ataupun tidak kenal, seperti itu. Wa husnil kalam ma'an nas, dan juga berkata yang baik kepada orang-orang, misalkan kaif haluki, kaif dirasah ataupun lain sebagainya dengan adab yang baik seperti itu. Wal amr bil ma'ruf, misalkan mengajak orang lain dalam kebaikan.
misalkan ayo pergi ke kajian bersama atau gimana ya. Wan nahyi 'anil munkar dan melarang keburukan. Misalkan ada orang mau membuang sampah sembarangan nih. Nah, diketahuilah oleh kalian, maka kalian harus mengingatkan mereka agar tidak membuang sampah sembarangan. Wa ghaddil basar. Nah, di sini untuk menundukkan pandangan ketika berada di jalan. Entah itu menundukkan pandangan dari orang asing, misalkan karena tampan ya, ataupun tidak melihat sesuatu yang berbau maksiat, misalkan ada orang yang berpacaran. Lebih baik fokus kepada perjalanan kalian, tidak harus menoleh kemana-mana. Dan juga menjaga hati kita agar tidak iri kepada orang lain, melihat orang cantik iri, melihat orang kaya iri, seperti itu. Jadi lebih baik menundukkan pandangan pada saat di perjalanan. Nah, selanjutnya wa fi madrasatihi aw amalihi. Nah, ketika berada di sekolah ataupun tempat bekerja kalian, yahrisu ala taqwa. Hai ala taqwallah ta'ala ya, untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kalian berada. Entah itu berada di madrasah ataupun di masjid ataupun di pasar ataupun bersama Al-Quran ataupun bersama HP, selalu berada dalam ketakwaan. Jadi kalau misalkan seorang itu berada dalam ketakwaan, akan menghindari apa-apa yang dilarang dan selalu melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa musahabatil atqiya al-akhyar ya, selalu bersama ataupun berteman dengan orang-orang yang bertakwa. Namun di sini tidak seharusnya kita menghindar dari orang-orang yang buruk, namun mengajak mereka untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Wal jiddi fil amal awid dirasah, dan selalu bersungguh-sungguh dalam bekerja ataupun belajar. Jadi tidak setengah-setengah ya. Ketika keluar rumah berniat belajar ya, duduk seharian mendengarkan ustazah misalkan, maka biar tidak hanya mendapatkan capek dan letih, maka kalian harus berusaha dan benar-benar belajar dengan baik. Al-ijtihadu fi talabil ilmi hakada. Wal muhafadhu 'ala shalah. Nah, selalu menjaga salat ya, meskipun misalkan kerjaannya dari pagi sampai sore. Nah, nanti salatnya dijamaah aja di rumah misalkan. Tidak boleh, harus benar-benar menjaga salatnya, karena salat itu ya thalibat, selain memang itu adalah kewajiban kita, itu adalah sesuatu yang membuat kita istirahat dari letihnya kehidupan, seperti itu. Dan ketika misalkan berwudu dan sholat, itu biasanya semangat kita itu semakin membara, seperti itu. Jadi letih-letih yang tadi itu hilang dengan air wudu, seperti itu. Wadabtin nafsi indal ghadab. Nah, ketika berada di tempat sekolah ataupun di tempat kerja, itu hendaknya kita selalu menahan amarah ya, meskipun misalkan kita nggak salah tapi orang itu salah, tapi lebih baik itu adalah orang yang menahan amarah ya. Menahan amarah di sini bukan dalam keadaan kita baik ataupun keadaan kita sabar ya, tapi menahan amarah ketika kita dilanda keburukan ataupun masalah yang harus kita sabar. Nah, itulah menahan amarah ya. Kalau misalkan nggak ada apa-apa ya, ya sabar, ya anak sabar, itu tidak ada pahalanya karena kalian dalam keadaan tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Wasidq wal ikhlas fi muamalati zumalaihi wan nas. Nah, di sini harus jujur dan ikhlas ketika kita dalam keadaan bermuamalah kepada orang lain ya. Jujur, selalu jujur, apalagi kepada diri kita sendiri, dan selalu ikhlas ya. Wa qada'i hajatihim, dan selalu membantu membantu kebutuhan mereka. Misalkan ada yang butuh uang belum dikirim bulan ini, kalian pinjemin atau sekalian disedekahin, seperti itu. Dihadiahkan, seperti itu ya. Wa an yahtarimal kabir wa yuqaddirahu wa an yahtarimas shaghir wa yusa'idu. Nah, di sini tugas kita misalkan kepada yang lebih tua harus menghormati ya, apalagi misalkan kepada orang tua kita yang membesarkan kita dan mendidik kita ya, selalu memenuhi kebutuhan kita, dan juga kepada guru-guru kalian ya, karena sudah membantu kalian memahami Al-Quran, memahami
arti kehidupan, mengajari kalian tentang agama Islam dengan baik, maka harus dihormati agar menjadi ilmu itu barokah, seperti itu. Dan juga yahtarimas shaghir. Nah, di sini untuk menyayangi yang lebih muda, ya, adik kelas atau adik kalian sendiri di rumah, itu hendaknya kalian saling menyayangi. Karena ketika misalkan ada sesuatu, pasti yang membantu kalian adalah mereka, seperti itu ya. Wa yusa'idahu, dan membantu mereka juga. Seperti itu. Sebenarnya Ustazah ingin melanjutkan ya ke selanjutnya di sini. Biar kalian tuh bisa mengerjakan tugasnya. Jadi lanjut saja ya Banet ya, nggak apa-apa. Nah di sini summa idza ada ilal bait yahrisu ala ada isolawat jamaah. Nah, di sini ketika misalkan sudah kembali kita ke rumah ya ada ilal bait, yahrisu ala ada isolawat jamaah. Nah, kita harus berusaha menjaga ataupun melaksanakan sholat secara berjamaah, yaitu sholat duhur, asar, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Wa yaqulu wa huwa fi tariqihi lis-shalah. Nah, ketika misalkan mau menuju ke tempat sholat, entah itu misalkan di masjid ataupun hendak ke tempat sholat di ruang sholat di rumah misalkan ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa ja'al li nuran. Ini adalah doa ketika kita menuju ke tempat sholat. Wa yadkhulul masjida birijlihi al-yumna. Nah, ketika masuk masjid ataupun tempat sholat, itu hendaknya dengan kaki kanan dulu ya. Dan membaca apa? Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu untuk masuk ke masjid ataupun tempat sholat. Wa yakhruju birijlihi al-yusra qailan. Dan keluar dari tempat sholat ataupun masjid itu dengan kaki kiri dengan membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, langsung wa yuaddi an-nashi wajibatihi al-yaumiyah fi waqtiha ala ahsani wajhin wa atam halin tahta isyraf man yakburuhu sinnan wa yazidu alaihi khibratan wa ma'rifatan fi mawdu'i al-wajibat hatta yu'tiyan nashi'u li zumalaihi suratan sadiqatan anil muslim al-jad al-mutqin li amalihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Nah, di sini ya Banat, hendaknya seorang muslim itu selalu mengerjakan sesuatu yang wajib ya dalam keseharian mereka fi waqtiha dan di waktunya. Jadi jangan ditunda-tunda ataupun nantilah, seperti itu tidak boleh ya. Dan harus dilakukan dengan sempurna mungkin tahta isyraf man yakburhu sinnan wa yazidu alaihi hibratan wa ma'rifatan fi mawdu'il wajibat. Karena dengan seperti itu, dengan melakukan pada waktunya, maka akan mengajarkan kalian kedewasaan ya, bisa menjaga waktu dengan baik, bisa mengatur waktu dengan baik, seperti itu. Hatta yu'tiyan nasi li zumalaihi suratan shadiqah 'alal muslim ajal al-mutqin li amalihi. Karena ketika kalian melakukan hal-hal pada waktunya, maka ketika misalkan teman kalian melihat kalian ya, Masya Allah disiplin, maka mereka akan mereka akan meniru kebaikan kalian. Nah, itu adalah pahala yang kalian dapat ketika orang lain melakukan apa yang kalian lakukan, seperti itu. Afwan ya Banat kalau rame. Di sini ada yang kerja di belakang kelas, jadi suaranya agak mengganggu kita ya. Semoga saja masih jelas ya penjelasan Ustazah. Nah, di sini mana dalilnya ya Ustazah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu suka orang-orang yang bekerja dan pekerjaannya itu benar-benar dikerjakan dengan baik, seperti itu. Jadi tidak setengah-setengah.
Nah, yang selanjutnya wa yahrisun nasi ala adamil iktsar minas sahr li'annahu yudirru bisihhah wa yudhi'u al barakah allati yantadhiruha al muslim sabahal yaum at-tali fi salatil fajr wa ma yaliha min ad'iyah wa adhkar fa idza dhahaba an-nasi ila firashihi nama ala janbihi al-ayman wa yaqra'u ayatal kursi surah thumma suratul ikhlas wal muawwidhataini thumma yad'u Allahumma rabbi bika wada'tu janbi wa bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfatha bima tahfadu bihi ibadaka salihin. Nah, di sini ya talibat, kita seharusnya selalu menjaga kesehatan kita agar kita tidak begadang tidak begadang dalam malam hari ya, pada malam hari. Li'annahu yudirru sihah bisiha, jadi akan merusak kesehatan kita kalau misalkan kita selalu begadang pada malam hari. Wa yudhi'u al barakah allati yantadiruha al muslim sabahal yaum at-tali fi salatil fajri. Karena misalkan kita begadang nih, maka hari yang selanjutnya mungkin kita akan tidak bangun untuk sholat tahajud. Nah, itu akan menghilangkan barokah dalam hidup kita. Seperti itu ya. Makanya kalau tidur tuh kalau di pondok biasanya kan jam setengah 10 ya. Karena agar kalian bisa bangun untuk sholat tahajud dan menghafalkan Al-Quran. Wa ma yaliha min ad'iyah wa adhkar. Nah, juga kalau misalkan kita misalkan kita begadang nih, mungkin paginya kita akan tidur lagi setelah subuh dan lupa untuk zikir. Itu akan menghilangkan barokah dalam hidup juga. Fa idza dhahaban nasi ila firashihi. Nah, ketika misalkan kalian mau ke firash ataupun sarir ataupun tempat tidur, nama ala janbihil aiman, dianjurkan untuk tidur di atas jamba aiman, seperti itu. Jadi menghadap ke kanan, seperti itu ya. Wa yaqra ayatal kursi, dan membaca ayat kursi sebelum tidur. Tsumma suratal ikhlas wa al muawwidhataini, yaitu al-falaq sama an-nas. Tsumma yad'u Allahumma rabbi bika wada'tu janbi wa bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfatha bima tahfadu bihi ibadakas salihin. Wa hakadha yaqdin nasi yawman bal ayyaman mamlu'atan bil hadi an-nabawi wa mamlu'atan bil khair wal birr wa bis sa'adah alaihi wa 'alan nasi jami'an. Jadi di sini adalah tugas-tugas seorang muslim dalam kesehariannya agar mendapatkan hidayah dan keberkahan dalam hidupnya, dalam kebaikan, dan juga selalu mendapatkan kebahagiaan dengan orang-orang sekitar, seperti itu ya Banat. Dan Ustazah harap kalian mengerjakan tugas kalian ya setelah memahami nas ini, yaitu di setelah halaman ini. Sebentar, Ustazah lihat dulu. Afwan ya Banat, tadi rame karena di sini ada orang kerja. Semoga suara Ustazah masih jelas ya, terdengar. Nah, tugasnya itu di halaman 24, 25, dan juga 26, 27. Insya Allah jawabannya ada di teks tadi yang sudah kita jelaskan bersama ya Banat ya. Ustazah kasih waktu sekarang hari Rabu ya, hari Kamis. Jadi malam Kamis itu terakhir ya, tapi siapa yang mengumpulkan lebih cepat itu lebih baik. Jadi besok malam itu terakhir jam 10 malam ya. Semoga kalian bisa mengerjakan dengan baik. Barakallahu fikunna ya Banati. Insya Allah Ustazah akan mengirim link untuk mufradatnya ya sebentar lagi. Barakallahu fina jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.